Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, ini punyanya bintang ini. Iya, Pak. Ini punya bintang ini. Punya bintang. Kalau membayangkan ini bisa nggak, Mas? Ini udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah ya. Baik, satu-satu ya. Jadi kalau posisi ini, posisi apa ini, Mas Bintang? Cekamnya mungkin, Pak. Oh, kepala tetap ya. Ada di sini. Paham? Iya, Pak. Jawaban Mas Bintang biar lancar Pak Agus ya. Iya. Atau bantuan Aulia boleh. Salah satu ya. Di antara Bintang sama Aulia. Baik. Ini benda kerja ya. Meskipun nggak sama benda kerjanya, ini benda kerjanya ya. Paham ya? Baik. Ini ada center tapi posisinya di kepala lepas. Ada di kepala lepas. Bentar, ada di mana? Ada di kepala lepas. Tak ambil lagi satu, bentar. Mana? Karena oh di sini. Nah, filenya. Bentar. Ini kelihatan ya Mas bintangnya. Iya, Pak. Kalau posisi tadi, gambar tadi, itu ini harus dilepas Mas. Caknya ini diganti model, ditulis saja ya, biar ditulis saja. Atau tampilkan yang tadi, yang file yang gambarmu tadi. Mana tadi gambar? Ini gambarmu tadi, Mas. Iya, gambarmu kelihatan, enggak? Cuma bagian etiketnya aja nih, Pak, kelihatannya. Baik. Yang tadi di mana yang tadi? Problem dari tadi laptopnya Pak Agus. Lemot.
Ya gambar yang ini aja ya. Ya, kelihatan, Pak. Udah. Udah. Baik. Ini dilepas, diganti piring pembawa, kemudian ini dikasih center. Maksud kamu yang nggak jelas itu yang mana, Mas? Untuk ininya, Pak. Hasil hitung-hitungan di pergeseran kepala. Oh, hitungannya. Ya, itu maksudnya geser kepala lepasnya sekian mili gitu, Pak. Apa gimana? Diukur dengan jangka sorong. Kemudian nggak bisa langsung ketemu karena ukurannya itu kan pakai noniusnya itu di jangka sorong kan juga nggak bisa langsung ketemu. Di belakangnya ini ada tanda yang kuning ini, yang atas ini dengan yang hitam ini itu bisa bergeser. Artinya center ini bisa bergeser ke kiri maupun ke kanan. Tapi bukan pakai cat. Kalau pakai cat nggak mulet nanti benda kerjanya. Nggak boleh, harus pakai 2 center. Sampai di sini paham? Belum? Sebentar, aku tak ngambil gambar tadi. Gambar yang 2 center tadi. Kamu ingat nggak? Ambil dari mana tadi? Oh, dari sini ya. Yang ini gambarnya, Pak. Ini kelihatan nggak? Nggak. Tetap ya, Pak. Belum. Mesin bubut kuning. Oh, mesin bubut kuning. Oke, kalau ini ketemu ya. Ya, kelihatan, Pak. Jawaban Mas Yudang. Iya, kelihatan, Pak. Oke. Ini piring pembawa, ini yang ada ledoknya tuh, Mas. Aku tadi mau ngambil file itu kok nggak hilang-hilang aja. Tahu yang ada ledoknya tuh, Mas? Belum pernah lihat, Pak. Belum pernah lihat. Berarti aku harus ngalah kembali ke awal aja ya. Kembali ke awal. Materi aja ya, wis. Tak coba sabar untuk melihatnya. Tak carikan yang gede. Tak tutup ya. Oh. Aja ya, mumpung bukanya pas ini. Kalau nyari-nyari lagi nanti lama lagi waktunya. Baik. Ini tahu maksudnya Pak Gus. Memberitahu yang ini tak kasih kursor ini tahu. Ini Mas. Ngerti gak ini? Tahu, Pak. Apa? Piring pembawa sama laptop itu. Nah, piring pembawa sama laptop. Ini nanti untuk mencegah benda kerja yang bakal kamu buat tirus. Seperti yang sudah kamu hitung itu. Jadi berapa tirusnya? Nanti di kepala lepas yang tadi, yang gambar bubut kuning tadi, itu digeser, ininya digeser ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Nah, digeser berdasarkan ukuran yang sudah kalian dapatkan perhitungannya. Nanti ada diameternya selalu diukur, nggak langsung jadi. Ada pergeseran terlalu besar, ada pergeseran terlalu kecil.
Contoh pembandingnya misalkan diameter kecil dengan diameter besar, misalkan selisihnya 5, ternyata selisihnya 4,8, berarti masih kurang. Nah, kalau selisihnya sudah persis 5, baru dibobot sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Sampai di sini ngerti nggak maksudnya? Yang diterangkan Pak Gus. Baik, tak ulang. Ini piring pembawa sama ledok. Ledoknya untuk mencekam benda kerja. Ledoknya mencekam benda kerja. Piring pembawanya pengganti daripada cat. Kemudian senter putar pada kepala lepas. Nah, benda kerja sesuai dengan gambarmu. Kemudian kalian geser kepala lepasnya itu ke kanan atau ke kiri. Contoh mas, contoh ya, jawabannya. Kalau ekstrimnya begini, kalau di kepala lepas ini digeser, anggap aja ke kiri ya, ke kiri ini. Kanan ini bukan ke atas ya. Tapi kalau begini kan ke atas, ke kanan dan ke kiri. Misalkan ke kiri, taper atau tirus ini diameter kanan dengan diameter kiri lebih besar mana? Kalau nggak dijawab ya nggak bisa bagus. Kiri Pak, kiri Pak. Nah, jawaban salah atau benar nggak masalah ya. Biar didengar yang lain juga. Yang kiri lebih besar. Iya, Pak. Iya. Sekali lagi, kalau tak geser ke kiri, diameternya yang kanan dengan yang kiri lebih besar mana? Kalau ke kiri. Yang kiri Pak. Kiri Pak. Kiri lebih besar, otomatis karena apa? Kenapa hadoh? Ya, kalau ini tak geser ke kanan, otomatis yang sebelah kanan ini lebih besar diameternya daripada yang kiri. Baik. Ilustrasi semacam ini. Kalau tak ilustrasikan ke mesin bubutnya, mana tadi mesin bubutnya? Nah, ini mas. Di bagian ini ada pergeseran ini. Jadi ke kiri maupun ke kanan. Menggunakan senter putar, bukan senter tetap. Anggap aja ini tadi, ledok sama piring pembawa. Oke. Oke, nggak ada. Baik. Masih belum jelas, Mas? Bintang? Ya, Oh sudah ya? ada gambaran. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk proses penggeseran itu dilakukannya gimana, Pak ya? Tadi mana tadi gambarnya? Nah ini. Proses penggeserannya, di sini ada murbaut. Murbaut. Ada baut. Sebelah kiri ada, sebelah kanan sana ada. Jadi salah satu dikendori, salah satu dikerasi. Jadi akhirnya ini bagian dua ini, dua bidang ini tak berurusan. Bagian dua bidang ini bergeser. Seperti ini, ditunjukkan ini, bergeser. Jadi di sini ada nepel, bukan nepel, ada baut. Ada baut tanam, yang sebelah sana juga ada baut tanam. Kalau dikendori salah satunya, kemudian satunya dikerasi, itu akan bergeser ini. Itu Mas Aulia. Jadi itu untuk menentukan sudutnya berarti digeser manual gitu, Pak ya? Nggak pakai handle yang diputar itu, Pak ya? Nah, ini hanya untuk mengencangkan saja, mengencangkan benda kerja. Untuk menggesernya pakai ini.
untuk mengaturnya pakai ini. Misalkan ketemu 2,5, ya ini digeser 2,5. Atau separuhnya ya, kita lihat nanti ya. Karena ini diameter toh, kalau bergesernya sesuai dengan sudut, dibagi 2. Oke, nyampe di sini masih belum jelas. Tak lanjut ke roda gigi. Tanya Sampai, Pak. sampai jelas aja dulu. Izin tanya Pak. Izin tanya. Iya, Bal. Apa? Untuk benda kerjanya itu nanti dibor dulu dikit Pak ya, untuk apa? Senter putarnya itu Pak, atau tidak Pak? Kamu bilang apa? Dibor sedikit. Iya, seperti di gambar Bapak ini yang ballpoint itu kayaknya dibor sedikit itu Pak, atau tidak Pak? Gambar ballpoint mana? Mungkin pakai itu Pak, center drill. Bukan mungkin. Ya harus. Ini harus dilobangin center ya. Benda kerja ini, baik kanan maupun kiri, harus dikasih lubang center. Namanya juga 2 center. Oke, sampai jelas dulu aja salah satu di antara kalian. Sudah? Sudah Pak, jelas Pak. Sudah Pak, jelas Pak. Yang lain? Ada yang mau tanyakan dulu? Jadi nanti seperti ini ilustrasinya. Tapi kalau dari gambar tadi, ketemu seperti ini kan benda kerjamu ya. Tapi bukan pakai attachment ya, pakai 2 center. Jadi 1 center di kepala tetap, 1 center di kepala lepas. Ini pakai taper attachment. Nah, ilustrasinya seperti ini. Baik. Ini ilustrasi ulir ya, nanti kalau pas bahas ulir, ilustrasinya pakai ini. Oke, kemana-mana nanti kalau bagus, kan nggak pas. Tadi file yang hilang tadi, tak cari nggak ketemu. Jadi bingung. Baik, ada yang lain yang mungkin belum jelas? Kalau enggak, kita lanjut ke roda gigi. Pak izin tanya Pak. Oke. Jadi kalau tadi kan di center drill itu berarti di bagian kepala lepasnya ini untuk awal-awal dipasang center drill dulu Pak ya? Apa langsung kepala putar gitu Pak? Ya, kenapa? Untuk ini kan tadi katanya harus pakai center drill dulu Pak. Lah itu berarti awal-awal pencekapan ini sudah dipasang center drill gitu Pak, bagian kepala lepasnya. Iya. Jadi center drillnya kan di kepala lepas, dipasang cakbor. Belum pernah sama sekali kah praktek? Iya, Untuk pernah Pak. ini belum. Kemarin kan katanya membuat apa kartol. Iya, Iya kan juga ngebor, iya, juga center bor. iya Pak. Iya. Makanya Pak Agus bingung, kok pertanyaannya dasar lagi gitu loh. Jadi benda kerja ini dimensinya kalau sudah benar di center ya, kiri kanannya di center, kasih lubang center, baru dipaskan dimensi ukurannya. Kalau 110 ya 110, kalau 90 ya 90, baru dipasang piring pembawa, baru dipasang center putar, baru dipasang untuk komponen membuat
taper ya. Sebelumnya ya pakai cat dulu, pakai center cat drill, prosesnya begitu. Itu proses nanti ya. Tapi proses untuk membuat tapernya ya seperti ini komposisinya. Seperti yang gambar tadi, nah seperti ini. Ada center ya. Cuma kan ini nggak ada piring pembawanya. Yang tadi, yang gambar yang tadi mana ya? Hilang meneh. Gambar yang tadi. Mana yang tadi? Ini ya. Piring pembawa, pedok, benda kerja, senter putar, senter kepala, ya kepala lepas ya. Masih belum paham? Ya sudah ada gambar. Yang lain? Aulia? Ada Pak. gambaran, Pak. Iqbal? Ya, Pak, sudah, Pak. Udah. Oke, dilanjut ada Gigi. Baik, dilanjut ada Gigi. Bal. Ya, Pak, boleh, Pak. Kelihatan nggak, Mas? Aulia, Belum jalan, Pak. nggak kelihatan nggak? Masih di folder, Pak. Kelihatan, Pak. Proses ini masih ada tulisan ini, udah kelihatan? Belum? Masih di folder, Pak. Oh, masih di folder. Oh, sudah loh, Le. Videonya. Sudah? Oh, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Sudah, Pak. baru, Pak. Baik, taranin kan pelan-pelan sama tak push ya. Untuk tak jelaskan ya. Suaranya? Suaranya Sudah, tidak, Pak. Pak. Suaranya kecil sih, bentar. Dengar? Belum? Belum dengar? Belum, Pak. Oh, maksimum semua loh, Le. PD ZM plus 2M. Dengar nggak? Belum juga? Pak. Dengar, Pak, tapi kecil, Pak. Terus Kecil, Pak. ini pewanter ya. Ya apa caranya? Udah maksimum semua, lihat ini. Oh, pewanter ya semua. Loh, kamu ini. Oke, tak terangkan aja ya. Untuk 8 meter dan H atau tinggi 1M plus 1,2M ketemu 6,2 meter
kemudian N atau putaran 40 per Z, kamu 1/2/3 bisa dipilih keping 36 dikalikan 2/3 sehingga 20. Dan menyiapkan tahapan roda gigi. Pertama siapkan dulu bannya, kemudian pasang benda kerja di mesin. Mas Iqbal, Iya, Pak. udah jelas. Jelas, Pak. Baik ya. Jadi ini roda gigi nanti kita bukan menggunakan baja tapi menggunakan PVC ya, biar aman. Tapi yang penting kalian bisa membuat roda gigi, maksudnya kontur roda gigi, menghitung pekerjaan membuat roda gigi. Yang penting itu aja. Perhitungannya paham maksudnya ngerti, jelas, problemnya jelas, kemudian membuat roda gigi bentuknya jelas gitu ya. Meskipun kemarin kalian gambarnya nggak jelas itu ya, kotak-kotak gitu. Oke. Pak Agus masih maklum tapi nggak boleh begitu ya. Pak Agus kan maunya standar seperti Pak Gumono atau Pak Eko membuat roda gigi ya. Baik, tak teruskan dikit. Dan pasang pahat dan setting agar Ini senter putar, senter yang berputar ininya yang berputar ininya diem. Senter putar namanya. Nah, itu nyalakan mesin tersebut, kemudian Passing. hingga rata kedua sisi bukanya. Kemudian setelah itu passing, nah, ini kita bersenter dulu. Nah ini harus ada senter kiri kanannya benda kerja ya, yang tadi lah, yang apa, yang tirus ya. Pasang bersenternya, kemudian kita bersenter sampai ke tirusnya itu, kemudian setelah itu lepas bersenternya, terus ganti dan pasang dengan berdiameter 16. Kemudian kita lakukan. Nah ini nanti yang menyiapkan juga sebenarnya yang milling ya, tapi pekerjaannya di mesin bubut. Berarti harus kerjasama dengan apa? Kelompok bubut ya. Ya kelompok bubut. Ya harus kerjasama. Oh ini kumulatif ya. Nanti fleksibel aja. Pengukuran ke diameter 16. Nah, diameter ini menyesuaikan diameter pada apa? Pada mandril ya, namanya ditulis aja, namanya mandril ya. Nanti kalau pesen sama Bu Marta, Mbak Marta, pinjem mandril gitu. Nanti diameternya diukur, baru bornya ini disesuaikan. Bukan menyesuaikan diameter ini, tapi menyesuaikan diameter mandril. Dapur sampai tembus ya. Oke, kemudian kita pasang benda kerja di mandril. Nah, dikatakan mandril ya, ini mandrilnya. Mandrilnya ini diameternya 16. Makanya tadi kita ukur diameter 16. Kemudian setelah itu Mas Iqbal, Iya, Pak. dengar nggak suaranya mereka? Dengar, Pak. Kecil tapi, Pak. kita pasang lagi benda kerja di mesin bubut. Kemudian kita bubut. Nah, dipasang lagi seperti ini, mudah dibubut diameternya Diameter, sesuai dengan perhitungan yang ada. kemudian jangan lupa dicamper. Biar Sebentar. Jadi ini ada chamfer, kiri kanannya ini ada chamfernya ya. Kurang lebihnya ya 2 mili ya, atau 3 mili. Di chamfer kiri kanan tujuannya biar
roda giginya tidak runcing pada pinggir-pinggirnya, tapi agak sedikit jumper ya. Kemudian jangan lupa dicemper bagian sisi gergajinya. Satu kita lepas. Dan sekarang membuat roda gigi pada mesin fresh. Pertama siapkan dulu alat-alatnya, dashboard dan mobilnya. Kemudian pasang benda kerja di mesin fresh. Jangan lupa Kenapa ini? dipasang. Kalau ada arbor bawaannya, pas dulu dengan memutar ya, kemudian dilepas. Setelah itu kita pasang modul cutter di arbor. Baik. Ini kalian tahu nggak alat ini? Pan. Muhammad Iqban. Cobain. Ya, Pak. Kamu ngerti nggak alat yang baru dipegang mereka ini? Kurang tahu, Pak. Loh, dari mana? Kok kurang tahu? Dari mana kok nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Belum pernah lihat soalnya, Pak. Secara langsung. Loh, belum pernah milih kalian? Kamu? Enggak. Sayanya aja belum, Pak. Soalnya baru pertama kali ke Malang, Pak. Loh. Jadi belum pernah praktek? Untuk saya sendiri belum, Pak. Oke. Yang lain. Catur sudah pernah praktek? Berapa? Apa yang dipegang mereka itu apa? Arbor, Pak. Arbor. Pernah menggunakan toh? Pernah, Pak. Kenapa si Ikhwan kenapa nggak tahu? Atau ada absen baru? Wan, kamu kenapa Wan? Dulu kan Pak belum pas masih pandemi itu loh, Pak. Nah, ini kan pas saya baru kesini kemarin, Pak. Anda praktek? Oh, kamu nggak ikut? Iya, Pak. Saya jawabin satu-satu. Berarti kamu nggak ikut praktek, Wan? Iya, Pak, belum ikut praktek, Pak. Biasanya kadang lihat dari video gitu, Pak. Biasanya kadang ada zoomnya di seri. Walah, tiba kamu milih ngono. Baik, wis ya kanggo berarti ya kanggo. Mas Bintang, Ya, Pak. seperti aku tanya Pak Catur tadi. Kamu ngerti tak yang dipegang mereka? Arbor, Pak. Arbor. Baik, tak lanjut ya. Tak lanjut. Oke, caranya seperti itu. Ketutupan nggak ini? Enggak ya? Pastikan ini kencang ya. Kemudian kita pasang di Perhatikan ini. kunci yang kuat biar tidak lepas. Kemudian Nah, ini. kita ukur ketinggian dari benda kerja. Coba. Nanti proses mengukur ini pakai bevel protector bisa, pakai cara lain bisa ya. Ini digunakan untuk menentukan senternya nanti berapa. Kita tunggu tingginya berapa, kemudian kita kurangi setengah diameter kerja, nanti ketemu tinggi center dari cutter mobil. Jadi dipaskan di posisi tengah-tengahnya atau senternya cutter ini, atau diukur aja pakai jangka corong. Oke, ya ini apa namanya? Rahangnya bevel protector dipaskan di posisi
ketinggiannya senter pada cutter ini ya, cutter roda gigi ya. Dan kita ukur seperti itu, kita pastikan sudah. Setelah tingginya kita tentukan, kemudian kita tentukan titik nolnya. Ini bisa dengan HP. Nah, kalau kita Coba perhatikan sebentar. Jadi ini ada apa namanya ini Mas? Kepala lepas, Pak. Ya, senter kepala lepas pada mesin freeze ya. Jadi ini mandril, ini benda kerja, ini cak pada apa? Kepala pembagi ya, atau apa istilahnya kepala bagi Mas Bintang? Feeding head. Dividing. Feeding head. Oke, tak lanjut. ini bisa dengan HP. Nah, kalau kita putar, kemudian diberi kertas sedikit di permukaan benda kerja, sehingga kalau nanti sudah menyentuh, berarti itu titik nol dari benda kerja. Terhadap cutternya. Kemudian kita nolkan eretannya. Oke, semacam ini, bla 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 ya. Bisa kita proses untuk pemotongannya. Kemudian setelah ini kurang lebih seperti itu untuk proses pemotongan dari produk. Dan ini untuk memutar kepala pembaginya. Kepala pembagi kita hitung berdasarkan perhitungan yang awal tadi, N tadi berapa putaran plus berapa bagian bank. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap hasil kita nanti. Apakah sama besarnya atau tidak. Jadi ini ada bagian lubang-lubang ini harus sesuai dengan perhitungannya. Kalau bereset satu lubang, hasilnya roda gigi akan tidak sama. Pasti itu ya, tidak akan sama. Nah itu putarannya ditambah beberapa lubang. Oke, jadi pada dividing head itu harus sesuai dengan perhitungan yang kalian hitung ya. Oke, sampai di sini. Ya, kita putar seperti ini. Oke, selesai. Ini Finish. roda yang sudah jadi seperti ini. Nah. Oke, mungkin cukup itu. Selamat praktek. Baik. Sampai posisi ini ada yang perlu ditanyakan, Mas? Pak izin bertanya Pak. Iya, Li. Win. Untuk high kicknya tadi diukur disamain sama apanya Pak ya? Di sumbu istilahnya. Di sumbu benda kerja. Jadi high kick tadi itu kan di permukaan ini. Sebentar. Kalau ini kelihatan nggak benda kerja ini? Belum. Masih di video Pak. Masih di video. Oke, siap. Oh, bolak baliknya ini ada. Mana. Coba mana? Oh, di atas. C.
Gambar yang mana tadi? Oh, masih di video. Oh, guys. Tak ulang, tak ulang. Oh, ini. Proses pembuatan produk Alah. yang pertama sudah, setelah tingginya ditentukan, kemudian Jadi, untuk menentukan senternya nanti yang dimaksud ini tah, Mas Bintang. Belum Share kelihatan. screen-nya belum terlihat, Pak. Oh, saya Di folder, Pak. masih di folder lagi. Mana kah? Wah, problem aku sini. Oh, masih di folder. Hei. Ini tuh, Mas. Ini ya. Jadi ini benda kerjanya apa? Ditaruh di situ. Kamu istilahnya apa ini? Kongkol penggores apa, Pak? High kick, Pak. High kick, Pak. High kick. High kick apa kongkol penggores? Biasanya kalian menyebut apa? Oke, Pernah dengar kongkol penggores itu? pernah, Pak. Iya. Jangan digunakan untuk menggores ya, Mas ini. Ini bukan untuk menandai. Biasanya di meja perata yang hitam itu, kemudian ini ditaruh di atas meja itu, kemudian dipakai untuk menggores benda kerja. Salah ya. Ini bukan untuk menggores, ini untuk mengukur. Jadi rahangnya itu untuk mengukur, bukan menggores. Meskipun dibuat menggores, nggak cacat, tapi kan jangan dipakai menggores. Bukan fungsinya. Contohnya jangka sorong dipakai untuk memasang paku di tembok, dipakai nutuk, itu juga bisa, kan bukan fungsinya. Baik, kembali lagi. Mas Bintang ya yang tanya tadi. Mas Arifin, Pak. Arifin, pertanyaan tadi apa? Hilang ada ya? Iya, Pak. Kenapa? Tidak paham, Pak, tadi waktu dibilang kalau high kick-nya itu dibuat agar pisaunya itu lurus sama sumbunya itu kan, Pak. Sumbu benda kerja itu, Pak, ya. Tapi kan nggak bisa. Nggak bisa. Ini ditaruh di sini kan nggak bisa. Jadi ditaruh dulu di diameter, kemudian dibagi istilahnya. Diameternya udah ketahuan ya. Tadi dinolkan atau kongkol high gate-nya, noniusnya dinolkan, kemudian digeser sampai ke sumbunya ya, persis di sumbunya. Sumbu benda kerja boleh satu, kemudian ditempatkan di posisi apa? Tujuannya kan memang untuk ke cutternya ini. Ya namanya cutter ini kan harus diturunkan, dinaikkan, kan? Harus tepat pada sumbu. Arifin. Iya, Pak. Ya, jadi fungsinya high kick ini untuk mengepaskan posisi cutter ini, Mas, agar supaya nanti juga di sumbunya benda kerja. Oke? Ya, Pak, paham, Pak. Baik, ada pertanyaan lain? Kairin? Belum ada, Pak. Kamu paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Tak tanya ya. Tak tanya. Baik.
tadi selain menggunakan high kick, yang tadi ada lubang-lubangnya tadi namanya apa, Mbak? Yang ada piringannya tadi, lubang-lubang namanya apa? Alat apa itu? Ini untuk Feeding itu Pak ya. bukan yang di mesin milling. Di mesin milling inilah. Untuk memegang benda kerja ini namanya apa? Kepala pembagi Pak. Iya, istilahnya bahasa anunya apa? Istilah bahasa tekniknya apa? Cak mungkin Pak. Apa Mas Arifin? Mas Bintang? Dividing head, Pak. Oke, dividing head ya, Amelia, Erin. Baik. Renaldo, Ya, Pak. kamu jelas? Masih agak jelas dikit, Pak. Masih belum jelas. Baik, dia tadi kan ada, misalkan ada putaran pada piring pembagi tadi loh Mas, itu 1 putaran atau 2 putaran, lebih itu maksudnya apa Mas? Gimana, Pak? Suaranya mata-mata tadi, Pak. Ya, misalkan perhitungannya pada dividing head, piring pembaginya diputar 2 kali atau 1 kali, lebih beberapa, maksudnya apa Mas? Beberapa lubang, maksudnya apa? Kamu nggak memperhatikan ya? Tadi habis dari kamar mandi, Pak. Izin dicat. Menentukan itu, Pak, ukuran komanya. Misal 2,15. 2 putaran 15 lubang. Iya. Nah, yang 15 itu maksudnya apa? Mas Lutfan. Iya, Pak. Ya, yang 15 lubang itu maksudnya apa, Mas? Yang 15 lubang. Lingga Widya. Pak. Yang dimaksud 15 lubang itu apa, Mas? Inilah, Mas Arifin. Iya, Pak. Ini kenyataan ini. Ini seperti ini semua. Kalau kalian kuliah online itu, kesulitannya dosen itu, ya memang kalau peduli, kalau nggak peduli ya aco aja sih. Ya seperti ini. Ini kan mengakibatkan tidak akan dapat ilmu apa-apa. Baik, aku nanya kamu pasti kamu nek gak ngerti bisa ya repot aku. Tambah repot pol. Dan lubang apa Mas Arifin? Itu N-nya, Pak. Kenapa? Itu di dalamnya kepala pembagi itu kan ada kayak ulir gitu loh, Pak. Nah, itu 40 itu. Loh, kok 40 dibagi sama Z. 40 dibagi sama Z-nya itu kan hasilnya kayak nanti ketemu seumpama ketemu 1 putaran plus 15. itu, Ah. itu kayak perputaran dari benda kerjanya itu, Pak. Loh, bukan ke sana arahnya, ke piring pembaginya. Aku nanya ke piring pembaginya. Nah, kamu nggak paham juga. Ayo coba. Iqbal, mana Iqbal? Oh, Bintang. Bin. Iya, Pak. Apa yang dimaksud 15 lubang itu apa? Kalau menurut saya itu kan tadi di kepala pembagi itu ada beberapa lubang, Pak ya. Mungkin Ya. sekitar 36. Nah, nanti kalau tambah Oke. 16 itu berarti
dividing head-nya itu kita putar 1 putaran tambah 15 lubang gitu, Pak. Oke. Caranya 15 lubangnya gimana Mas Iqbal? Mas Bintang? Ya disesuaikan sama poros yang untuk memutar itu aja, Pak. Di situ ada ininya, ada ringnya ya. Coba perhatikan, lihatin. Oh, apa caranya? Sebentar. Menentukan ini bisa dengan apa ya? Nah, kalau kita putar kemudian diberi kertas sedikit di. Oke, sekarang bisa kita proses untuk pemotongannya seperti ini. Baik. Oh, lihat ini. Oh, buram ya. Jadi lubang-lubang ini, yang atas, yang bawah, yang ini dan seterusnya, itu ada angkanya ya. Ada 36, ada 40 dan sebagainya ya. Jadi pada lubang berapa nanti posisi fitnya ini atau pasaknya ini atau penguncinya ini itu dipaskan pada posisi lubang-lubang yang tadi misalkan 15 dipaskan 15. Ini ada apa? Ada semacam apa? Ya gate yang lubang yang 15 itu masuk bagian gate ini ya. Baik, itu maksudnya ya 15 itu. Nah, balik lagi ke sistem kalian belajar ya. Kalau nggak diingatkan nanti nggak tahu. Kalau diingatkan dikira apa ya? Aku sih bingung mau ngomong apa. Jadi kondisinya seperti ini. Satu lagi pertanyaannya. Coba ke Nanda ya. Dan Nanda, mana Nanda? Oh ini. Da. Iya, Pak. Da, tadi itu kan ada yang untuk nyeting ketinggian pahat. Namanya apa, Da? Kan pahatnya bisa naik turun ya. Untuk nyeting ketinggian pahat agar permanen itu pakai apa, Da? Tadi itu. Itulah Mas Aulia, Mas Arifin, Mas Ajis, mungkin yang lain lah. Jadi inilah kondisinya. Tapi kalau kalian sendiri nggak mau terus diapakan tuh sanonya. Ini pasti loh. Pak Agus bisa apal ya. Siapa yang serius untuk ingin belajar, siapa yang hanya hadir aja karena absen, kelihatan apal ya. Dan Anda, tuh kan dipanggil hilang nih. Dah, nggak dengar Anda. Kau boleh. Dan Anda, kamu dipanggil itu loh. Iya, Pak. Repot. Misalkan Di saya putus-putus, Pak. nah, terus si opon dah kan bingung. Kamu itu butuh ngerti, butuh ya apa ya dah. Apa diacukan aja kamu. Gak usah disapa, gak usah diberitahu
Kamu ngerti apa nggak ngerti? Apa perlu gitu ndak? Baik. Oke. Oke. Karaka, Ya Pak, jujur gak ya? Jujur. Aku nanya ke Nanda tadi, kamu denger nggak? dengar Pak. Baik. Apa namanya alat itu? Hey Gauge, Oke, high kick ya. Fungsinya untuk apa, Mbak? Mas? untuk mengetahui ketinggian benda kerja Pak. Loh, kok benda kerja? Untuk mengetahui ketinggian posisi toolnya atau pahatnya. Jadi diukurnya lewat benda kerja ya. Kemudian baru ke toolnya ya. Urutannya gitu. Diukur ke benda kerjanya dulu, baru ke toolnya. Sebenarnya kalau dilepas itu ada center pada kepala lepas, itu dipaskan di situ ya pasti pas lah pahatnya ya, pasti posisi di situ pasti pas lah. Jadi pada posisi center itu pahatnya dipaskan di sumbunya, tengah-tengahnya itu pasti pas itu di situ. Cuma ini pakai tadi pakai high kick ya. Yang paling praktis ya sebenarnya pakai anu aja, kan udah dicekam benda kerjanya dengan cak tadi. Kepala lepasnya digeser, kemudian dipakai untuk mengukur ketinggian pahat atau tool. Nah, sebenarnya itu cukup. Baik, siapapun yang nggak pingin ngerti, nggak paham ya wis anggap aja lewat. Ada pertanyaan lain mungkin tentang tugasmu ini atau tentang pekerjaan yang minggu depan kalian kerjakan? Izin bertanya, Pak. Baik, secara teori boleh, secara praktek nanti aja. Apa sih? Oh ya, Pak, itu untuk mengukur senternya itu pakai kepala lepas itu bisa kira-kira. Mengukur center apa? Center itu apa tadi? Benda kerjanya itu, Pak. Benda kerjanya. Benda kerjanya itu Pahatnya, Pak. Pahatnya, Pak. Pahatnya. ya pahatnya itu pakai center aja. Nggak usah pakai high kick, nggak masalah ya. Itu tadi kan tutorial pakai high kick. Boleh ya. Lebih praktis mana? Ya tergantung ya. Tergantung, kalau lebih praktis mana tergantung. Gitu Mas Basit. Baik, terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Udah, nggak ada yang bertanya lagi. Terus materi apa yang kalian butuhkan lagi? Oke, Pak, tanya lagi, Pak. Apa? Untuk kedalamannya sendiri itu nanti kita ngitung lagi atau gimana, Pak? Lo kan pahatnya disentuhkan tadi. Disentuhkan ke benda kerja, diameter luar. Nah, nanti kan ada nonius pada eretan. Kedalaman masuk masuk pahatnya ke benda kerja berapa? Itu kan H. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Bener lah, kamu ngerti? Alhamdulillah, Pak. Ya, ngono loh, itu namanya cerdas. Tidak, ya, yang ini kak mempan, duduk mana? Ada yang lain? Dah, kamu paham Anda? Kedip-kedip ada? Anda? Kan kedip-kedip toh. Baik, yang lain? Pak izin tanya, Pak. Monggo. Untuk pahatnya ini tadi berarti tentunya
tebelnya beda-beda Pak ya, tergantung tebel giginya. Kalau pahat untuk roda gigi itu standar ya, standar. Apakah menggunakan model roda gigi pakai modul atau pakai DP? Kamu DP tahu nggak, Bin? Diameter pitch. Ya, pakai diameter pitch. Ada dua kan, sistem membuat roda gigi itu ada dua, menggunakan sistem modul dan sistem diameter pitch. Oke, standar Mas Bintang. Iya Pak. Jadi jangan salah, misalkan udah hitung pakai modul, sistemnya jangan ngambil yang pakai DP ya, nanti nggak, konturnya nggak sama. Tapi kemungkinan besar jadinya roda gigi ya relatif sama ya jadinya, tapi beda. Ada lain? Oke, berarti roda gigi clear? Terus clear? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk roda gigi, kalau untuk membuat roda gigi yang apa helix gitu itu yang diatur apanya ya, Pak? Terima kasih. Kamu ngerti helix? Ngerti, Pak? Ngerti ya? Ya. Kalau ngerti helix, kamu ngerti nggak lead? L-E-A-D, lead. EAD. Lead. Kurang tahu, Pak. Kalau P-I-T-H, pit. Kalau pitch tahu, Pak. Pitch. Pit, ya. Apa pit? Pitch itu celah ya, Pak? Ya, bukan. Apa pit, Mas? Yang lain. Pit itu jarak. Jarak, bukan celah. Bukan celah. Celah itu clearance, ya. Celah itu clearance. Kalau pit itu jarak. Ya, relatif sama sih kalau di bahasa Indonesia kan ya. Jarak atau celah. Clearance ya. Kalau bahasa tekniknya itu clearance. Clearance ya. Itu kalau kecil ya. Kalau besar ya jarak ya otomatis. Kalau helix itu ada roda gigi payung, ada roda gigi helix, ada roda gigi lurus yang kalian akan buat. Macam-macam jenis roda gigi ya, termasuk pinion, track dan sebagainya. Macam-macam. Kalian pelajari loh ya. Kalian hanya dituju sama Politeknik, sama Pak Agus, sama kurikulum, mengenal cara membuat roda gigi, itu aja. Salah satunya adalah roda gigi lurus yang paling gampang. Nanti ada roda gigi helix, ada roda gigi payung, perhitungannya beda ya. Dan agak sedikit rumit. Perhitungannya agak sedikit rumit, termasuk roda gigi helix ya. Fungsinya untuk apa? Ya, karena helix ya. Skru helix ya, bukan hanya skru ulir tapi skru helix ya. Ya. Maksudnya apa Mas Lutfan kamu nanya itu? Penasaran saja, Pak. Kalau membentuk roda gigi lurus kan tadi pahatnya lurus saja. Nah, kalau Ya. untuk roda gigi helix itu yang disesuaikan apanya gitu, Pak? Ya, ada rangkaian roda gigi tambahan pada dividing head, pada poros mesin ya, poros meja apa, meja milling ya. Pada poros meja milling itu ada rangkaian roda gigi, namanya roda gigi pengganti ya, roda gigi tambahan pada dividing head. Coba nanti kamu kalau semacam gini, semangat gini ya bagus loh Lutfi. Kamu cari ya, teori tentang dividing head, kemudian roda gigi pengantar, roda gigi pengganti pada meja milling untuk memperoleh gerakan helixnya pada roda gigi helix, pembuatan roda gigi helix macam itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Mungkin yang lain. Ya harus semangat semacam itu. Jangan yang sederhana ya, yang rumit, yang dipelajari yang rumit. Tapi yang sederhana jangan ditinggalkan, harus paham. Nanti rumit bisa, yang sederhana lolos, nggak ngerti. Contoh yang paling gampang kemarin kan, ditanya putaran spidol gimana mas? Berapa ketemunya kalau diameter sekian? Nggak tahu. Rumusnya gimana? Nggak tahu. Satuannya apa? Nggak tahu. Nah itu kan muspro ya, belajar terlalu tinggi tapi yang sederhana nggak tahu, yang dasar-dasar nggak tahu. Gitu loh, Mas David Alexander. David. Iya Pak. Kalau aku nanya, ngulang-ngulang lagi, boleh nggak? Boleh Pak. Boleh ya. Aku tadi kan cerita menohok itu tadi. Pasti kamu bisa lah. Cutting speed itu satuannya apa mas? Milimeter per second Pak. Salah. Mas Dimas, Iya Pak. dengar yang tak tanyakan ke Alexander. Dengar Pak. Iya, satuannya apa mas? Jawaban mas. Terus ya Allah. Meter per second paling Pak. Salah. M. Chandra. Itu kan dasar ya. Oh, masa diulang-ulang ya, Rek? Apa, Mas? Kamu dengar nggak pertanyaan itu? Iya, Pak. Ya, apa satuannya? Meter per menit, Pak. Meter per menit. Jangan menohok lale. Oke. Mas Ajis. Bilang, Rek. Baik. Oh. Baik, Surya. Iya. Sur, biar menohok ya. Yang dasar-dasar aja. Tadi kan Lutfan nanya sampai helik ya. Kamu pernah lihat roda gigi payung, Mas Surya? Loh, ada di atas ada apa? Ada payung. No, Pak. Ya gak jadi wes. Repot. Putus, Pak. Lah iya repot kamu nggak kuliah nenek Pak aku nggak baru mulai tadi tuh kamu nek putus-putus gini kan jadi repot dengar dari apa kamu? Ayo dengar dari apa? Kalau dari tadi aku sudah terus kamu nggak punya apa sinyal yang bagus, tak percuma loh. Ayo diulang pertanyaannya bagus apa? Roda gigi payung. Iya, kamu pernah lihat? Iya. Iya, kayak apa? Biasanya dipakai kayak di motor dulu, Pak. Kayak di apa? Biasanya dipakai di motor. Kayak gadan motor itu loh. Ya untuk apa gigi payung itu? Untuk memayungi hujan. Mentransmisikan, Pak, putaran. Iya, mentransmisikan putaran apa? Mentransmisikan putaran poros yang berpotong. Mas Raka Galang. Iya, Pak. Ayo, jangan mengecewakan. Untuk apa? Seperti pertanyaan ke jawaban.
Nggak ngerti, Rak. Penghubung, Pak. Penghubung poros. Bukan. Mas Catur, Iya, Pak. sudah pernah lihat roda gigi payung? Nah, Pak. Iya, untuk apa? Untuk mentransmisikan putaran, Pak. Iya, putaran apa? Putaran poros, Pak. Kan nggak perlu payung. Pakai kopling aja cukup. Leonardo Julio. Ya, Pak. Ya. Dengar nggak pertanyaannya bagus? Pak, roda gigi payung. Iya. Kuncinya untuk apa, Mas? Belum tahu, Pak. Ya gak takon Lena. Kalau pertanyaan itu kamu jawab ya belum tahu ya enak aja sekolah apa model gini. Yo kami aja tiran-tiran Leonardo lo ya. Eko. Iya, Pak. Apa? Fungsinya untuk apa? Untuk membedakan gerakan, Pak. Iya, tadi kan udah dibilang sama Mbak Agus. Kopling aja cukup untuk memindahkannya, untuk menyambung. Aulia, jawabannya. Itu Pak, untuk memindahkan gerakan antara poros yang berpotongan, Pak. Dari A ke B atau ya, Pak? Antar porosnya itu, Pak. Kan nempel gini kan, Pak. Iya, maksudnya dari putaran lurus ke putaran berputar, atau dari putaran lurus ke lurus, atau dari putaran ke putar atau bertolak belakang dan sebagainya, gitu maksudnya. Cara tegak lurus, Pak. Kenapa, Andra? Secara tegak lurus. Membedakan putaran secara tegak lurus. Kalau buat nyudut nggak boleh, harus tegak lurus ya. Kalau nyudut nggak boleh. Bisa, Pak? Bisa ya. Kalau roda gigi lurus, coba kamu lihat roda gigi lurus itu nyambung untuk sesama ya, sesumbu ya. Itu roda gigi lurus. Roda gigi helik beda lagi ya, sesama helik bisa lurus ya, tapi helik. Kemudian yang payung otomatis tegak ya, tegak lurus bisa, bersudut bisa, tergantung sudut payungnya ya, tergantung sudut payungnya ya. Itu tapi kebanyakan dipakai untuk memindahkan gerakan putar yang tegak lurus ya, seperti gardan tadi ya. Itu oke, itu namanya nyambung belajarnya Le. Jadi ada kesinambungan belajar ya, bukan sekedar dengarkan saja interaksinya. Kalian yang lebih aktif, bukan dosenmu, bukan siapa-siapa. Kalian, sekali lagi kalian yang lebih aktif. Aktif cari referensi, aktif cari tutorial, aktif cari apa sih ini sebenarnya gitu. Contoh yang paling gampang tadi, dividing head itu apa ya, untuk apa ya, komponennya apa ya, itu nggak apa-apa, nggak masalah sampai dosennya nggak ngerti. Nah, ngono loh Le. Kemudian tadi ada apa, kongkol penggores atau apa tadi, high kick dan sebagainya. Kemudian ada lagi tadi piring pembagi atau kepala pembagi, atau apa tadi istilahnya, apa Mas istilahnya? Kepala pembagi, dividing head. Ada lagi meja portable. Oh bukan, meja multi dan sebagainya.
Gitu Mas. Baik, ada lagi yang perlu ditanyakan 3:30. Kita sampai jam berapa nanti Mas Ajis? Ajis kalau dipanggil hilang terus ya. Nek ono gambare utik-utik ta. Bunang dia Ajis sih. Ketua kelas ini. Paling keturun paling ya Mas Aulia ya. Repotnya ketua kelas ini gak wani apa-apa wae. Kalah kaji. Aulia hilang pisan. Yo, Giovanni hilang pisan. Mas Arifin, kamu dipanggil apa sih? Arifin, Pak. Arifin, ya wes. Kalau Aulia kok cewek? Iya, gak enak ya. Ajis kemana, Bin? Biasanya terkendala jaringan, Pak. Oh enggak, paling keturun paling. Mari mangan, keluarkan, turu wes. Mari Jumatan, Pak, aku guru mangan. Ya Allah, paling ini, Bal, arek-arek bikin bapakmu, ya Allah. Mengecewakan, Bal. Alexander, takut sembarang kali nak guyang, guyu tak. Pot rating ini. Ya mau ini. Siapa yang bertanggung jawab ya Ajis kau nih? Ya Babal.